Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prayoga, program studi PJJ Informatika kelas IT 602. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kode Huffman. Sejarah dan konsep dasar kode Huffman. David Huffman memperkenalkan kode Huffman pada tahun 1952 sebagai bagian dari penelitiannya tentang kompresi data. Kode Huffman didasarkan pada teori informasi dan konsep entropi yang mengukur ketidakpastian atau keacakan sebuah data. Kode Huffman adalah teknik kompresi lossless yang berarti bahwa data asli dapat direkonstruksi dengan sempurna dari data yang dikompresi. Hal ini membuatnya ideal untuk digunakan pada sebuah aplikasi di mana akurasi data sangat penting seperti dokumen teks, gambar medis, dan file program. Kemudian, apa itu kode Huffman? Kode Huffman adalah teknik kompresi data yang populer yang digunakan untuk mengurangi ukuran sebuah data tanpa kehilangan informasi data tersebut. Algoritma ini bekerja dengan mengganti karakter yang sering muncul dengan kode bit yang lebih pendek dan karakter yang jarang muncul dengan kode bit yang lebih panjang. Hal ini menghasilkan representasi data yang lebih ringkas tanpa kehilangan informasi asli. Kode Huffman banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kompresi file, transmisi data, dan juga penyimpanan data. Lalu, apa tujuan dari kode Huffman? Untuk tujuannya di sini ada 3. Yang pertama, mengurangi ukuran data yang disimpan atau ditransmisikan. Kemudian, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan juga transmisi data. Dan yang terakhir, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kompresi file, kompresi gambar, dan juga kompresi video. Lalu, apa saja kelebihan dari kode Huffman sendiri? Yang pertama di sini ada lossless. Lossless adalah tidak seperti teknik kompresi lossy, di mana kode Huffman tidak kehilangan informasi selama proses kompresi. Data asli dapat direkonstruksi dengan sempurna dari data yang dikompresi. Jadi, ketika sebuah data asli sudah dikompresi, gitu, sebuah data sudah dikompresi, untuk pembacaan ulang atau rekonstruksi data tersebut akan cukup sempurna. Jadi ketika pembacaan ulang itu tidak ada data yang hilang seperti itu. Kemudian efisien. Kode Huffman menghasilkan kode biner yang bervariasi panjangnya yang dioptimalkan untuk frekuensi kemunculan simbol. Hal ini memungkinkan kompresi data yang lebih efisien dibanding dengan teknik pengkodean yang lain. Kemudian sederhana. Algoritma kode Huffman relatif sederhana untuk diimplementasikan dan dipahami. Yang terakhir, serbaguna. Kode Huffman dapat digunakan untuk mengkompresi berbagai jenis data termasuk teks, gambar, dan juga video. Di samping kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama, untuk kekurangannya adalah ketergantungan pada frekuensi. Kinerja kode Huffman bergantung pada frekuensi kemunculan simbol dalam data. Jika frekuensi kemunculan simbol berubah, kode Huffman mungkin tidak lagi optimal. Kemudian, kompleksitas pengkodean atau decode. Algoritma pengkodean dan decoding kode Huffman memerlukan waktu dan memori komputasi lebih banyak dibandingkan dengan beberapa teknik kompresi lain. Langkah-langkah algoritma Huffman. Yang pertama, hitung frekuensi. Tentukan frekuensi kemunculan setiap karakter dalam data. Lalu, buat daftar node. Buat daftar node yang berisi semua karakter dan frekuensinya. Jadi, misalkan di sini saya ada sebuah kata-kata tentang sebuah kata A B C. Nah, seperti ini. Ada satu buah kata. Jadi untuk frekuensi A itu sendiri, untuk kemunculannya di sini ada 2.
Jadi dibuatkan node terpisah untuk semua karakternya, misalkan seperti ini. Kemudian B1 dan C1. Bangun pohon Huffman. Pilih dua node dengan frekuensi terendah dari daftar. Kemudian buat node baru yang menggabungkan dua node tersebut, di mana frekuensi node baru adalah jumlah dari frekuensi kedua node yang digabungkan. Kemudian hapus dua node yang dipilih dari daftar dan tambahkan node baru ke daftar. Ulangi proses ini sampai tersisa satu node di daftar. Node terakhir ini adalah akar dari pohon Huffman. Kemudian buat kode Huffman. Dari akar pohon tetapkan 0 atau nilai 0 untuk cabang kiri dan nilai 1 untuk cabang kanan. Kemudian ikuti cabang dari akar ke setiap daun atau karakter untuk menentukan kode Huffman untuk setiap karakter. Yang terakhir ada kompresi data. Gantikan setiap karakter dalam data asli dengan kode Huffman yang sesuai. Jadi ketika untuk membangun pohon Huffman sendiri itu kita harus memisahkan terlebih dahulu frekuensi terendah dari daftar. Di sini ada B1 dan juga C1 ya. Jadi kita misalkan di sini untuk B1 dan C1. Nah, ini jika digabungkan maka akan menjadi BC2. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah dipisahkan kan, berarti tinggal A2. Nah, untuk A2 ini seperti ini. Kita taruh di samping BC2, jadi A2. Dia akan membentuk node terakhir ini kan adalah sebuah akar dari pohon Huffman ya. Jadi ketika sudah menjadi nilai atau karakter yang terakhir, disimpan di seperti ini. Kemudian ABC 2 dengan 2 adalah 4. Seperti ini. Kemudian dari akar pohon tetapkan 0 untuk bagian kiri atau nilai 0 untuk bagian kiri dan 1 untuk cabang kanan. Jadi 0 di sebelah sini dan 1 di kanan. 0 di sebelah sini dan juga 1 di kanan. Nah, seperti ini. Mungkin lebih singkatnya seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan berikan studi kasus terpisah di video selanjutnya. Lalu kesimpulannya apa? Jadi algoritma pohon Huffman sendiri ini adalah alat yang berguna untuk sebuah kompresi teks atau data. Jadi terutama untuk teks dengan distribusi frekuensi karakter yang tidak merata. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan dipahami dan dapat menghasilkan penghematan ukuran file yang signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.